Kisah ini menjelaskan bagaimana Allah menjaga Sarah, istri Ibrahim, ketika seorang tagut musuh Allah hendak menodai kesuciannya dan merampas kehormatannya. Ibrahim berlindung kepada Allah, berdoa dan syalat kepadanya, dan Sarah berdoa memohon perlindungan Allah. Maka Allah menjadikan si Fajir, pelaku maksiat, tidak berdaya dan menggagalkan makarnya, berupa siksaan, di lehernya. Allah menjaga Ibrahim dan istrinya, dan Allah mampu untuk menjaga wali-walinya dan membelenggu musuh-musuhnya di setiap waktu dan generasi. Nash hadis Bukhari meriwayatkan dalam syahihnya dari Abu Hurairah yang berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibrahim berhijrah bersama Sarah. Keduanya masuk ke sebuah desa yang terdapat seorang raja atau seorang yang sombong. Dikatakan kepadanya, Ibrahim datang bersama seorang wanita yang sangat cantik. Maka dia bertanya kepada Ibrahim, Wahai Ibrahim, siapa wanita yang bersamamu? Ibrahim menjawab, saudara perempuanku. Kemudian Ibrahim kembali kepada Sarah dan berkata, Jangan mendustakan ucapanku, aku telah mengatakan kepada mereka kalau kamu adalah saudaraku. Demi Allah, di bumi ini tidak ada orang yang beriman selain diriku dan dirimu. Maka Ibrahim mengirim Sarah kepadanya. Dia bangkit kepada Sarah. Sarah bangkit berwudu dan syalat. Sarah berkata, Ya Allah, jika aku beriman kepadamu dan kepada Rasulmu dan menjaga kehormatanku kecuali kepada suamiku, maka janganlah engkau membiarkan orang kafir menguasaiku. Maka nafas raja sombong itu menyempit dan dia hampir tercekik sampai dia memukulkan kakinya ke bumi. Tapi dia kata, Berdoalah kepada Allah untukku, aku tidak mencelakaimu. Lalu Sarah berdoa kepada Allah, maka dia pun terbebas. Kemudian ketika dia hendak menjamahnya untuk kedua kalinya, dia tercekik seperti semula atau lebih keras. Dia berkata, berdoalah kepada Allah, dan aku tidak mencelakaimu. Maka Sarah berdoa, dan dia terbebas. Lalu dia memanggil pengawalnya dan berkata, Kalian tidak membawa manusia kepadaku. Kalian membawa setan kemari. Dia memberinya Hajar, maksudnya adalah Hajar ibu Ismail. Sarah pun pulang kepada Ibrahim. Ibrahim memberi isyarat dengan tangannya, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah menggagalkan makar orang kafir atau orang fajir berupa siksaan di lehernya dan memberiku Hajar. Sarah berkata, apakah kamu merasa bahwa Allah telah menghinakan orang kafir dan memberi seorang hamba sahaya? Abu Hurairah berkata, Ibrahim tidak berdusta kecuali 3 kali. 2 di antaranya karena Allah, yaitu ucapan Ibrahim, sesungguhnya aku sakit. Dan ucapan Ibrahim, sebenarnya patung besar itulah pelakunya. Al-Anbiya. Penjelasan hadis. Ibrahim pergi dari negerinya bersama istrinya setelah kaumnya melemparkannya ke dalam api dan Allah menyelamatkannya darinya. Ibrahim sampai di negeri yang jauh. Di sana dia tidak memiliki pendukung. Dalam kondisi seperti ini, orang-orang zalim lagi lalim berhasrat untuk menerkam orang seperti Ibrahim. Ibrahim menghadapi masalah ini manakala dia singgah di negeri dengan seorang raja yang sombong lagi serakah. Sang raja mendengar kedatangan Ibrahim di negerinya dengan seorang wanita yang tergolong paling cantik di dunia. Salah satu kebiasaan mereka jika menginginkan seorang wanita adalah dengan menyiksa suaminya, jika wanita tersebut bersuami. Tetapi jika wanita itu lajang, maka mereka tidak akan mengganggu kerabatnya. Oleh karena itu, Ibrahim berkata kepada utusan raja tersebut ketika dia bertanya tentang Sarah, bahwa dia adalah saudara perempuannya, supaya selamat dari siksaannya. Ibrahim mengirim istrinya kepada laki-laki bejat itu seperti yang dia minta. Karena ia percaya dengan penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah mewasiatkan kepadanya agar tidak membocorkan hubungan sebenarnya antara dia dengan istrinya. Ibrahim juga menjelaskan pandangannya dalam hal ini kepada istrinya, bahwa dia adalah saudara perempuannya dalam agama, karena di muka bumi tidak terdapat orang yang beriman selain keduanya. Walaupun maksud Ibrahim dari pernyataannya bahwa Sarah adalah saudara perempuannya, yakni saudara dalam iman dan Islam, dia tetap menolak untuk memberi syafaat pada hari kiamat ketika orang-orang meminta kepadanya untuk bersedia menjadi perantara kepada Tuhan mereka, agar dia memutuskan urusan mereka. Ibrahim beralasan bahwa dirinya telah berdusta sebanyak 3 kali, yaitu ucapan, sesungguhnya aku sakit. Ketika mereka mengajaknya berpartisipasi dalam hari raya mereka yang syirik dan batil. Yang kedua adalah ucapannya, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya.
ketika dia menghancurkan berhala dan membiarkan patung terbesar dengan mengalungkan kapak di lehernya. Dan dia menyatakan bahwa patung besar inilah penghancur patung-patung kecil. Dan yang ketiga adalah ucapan Ibrahim dalam kisah ini kepada Raja Zalim tersebut, bahwa Sarah adalah saudara perempuannya demi melindungi diri dari ancaman siksa Raja Zalim tersebut. Ibrahim mengirim istrinya kepada Raja Zalim itu, dan dia bersegera melakukan syalat untuk berdoa kepada Allah dan berlindung kepadanya. Allah telah menjaga Sarah, istri Ibrahim, untuk Ibrahim, sebagaimana dia menjaga diri Sarah. Begitu Sarah tiba dan orang zalim itu hendak menyentuhnya, dia tercekik dengan keras sampai dia menjejakkan kakinya ke tanah. Setelah Sarah berdoa kepada Tuhannya, memohon agar menghalangi makar dan kejahatan Raja Zalim tersebut. Akan tetapi, Sarah juga takut jika orang ini mati, maka mereka menuduhnya sebagai pembunuh sebagaimana ucapannya. Ya Allah, jika orang ini mati, maka mereka menuduhku membunuhnya. Allah membebaskan laki-laki itu setelah dia meminta kepada Sarah agar berdoa untuknya. Dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya. Manakala dia terbebas, dia mengingkari janjinya. Nafsunya telah menguasai dirinya, hingga dia kembali bangkit kepada Sarah. Dia tercekik lagi, bahkan lebih keras dari yang pertama. Dia kembali mengiba kepada Sarah, agar berdoa kepada Allah, supaya dia terbebas dan berjanji tidak akan mengganggunya. Maka Sarah mengulangi ucapannya seperti di dalam doanya. Ya Allah, jika dia mati, maka aku pasti dituduh membunuhnya. Setelah 2 atau 3 kali, dia memanggil pengawalnya dan menyuruh mereka memulangkan Sarah kepada Ibrahim dalam keadaan utuh dan beruntung. Dia mengetahui bahwa Sarah terjaga dan bahwa si zalim itu tidak mampu untuk menjamahnya. Sarah pulang kepada suaminya dengan diiringi oleh Hajar sebagai hadiah dari Raja Zalim tersebut. Hajar adalah ibu Ismail. Sarah menghadiahkannya kepada Ibrahim dan dia menikahinya. Dalam sebuah hadis dalam Mustadrak Al-Hakim dan Musikilil Atsar At-Tahawi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian menaklukkan Mesir, maka hendaknya kalian saling menasihatkan agar berbuat baik kepada orang-orang Kipti, karena mereka mempunyai hubungan perjanjian dan rahim." Beliau bersabda, hak dan hubungan pernikahan. Yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hak perjanjian, hubungan rahim atau hubungan pernikahan yang dimiliki orang-orang Mesir adalah karena Hajar, ibu Ismail, berasal dari kalangan mereka dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah seorang keturunannya. Pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah hadis. 1. Terjaganya istri-istri para nabi dan rasul. Orang-orang zalim lagi lalim tidak akan mampu mengobok-obok kehormatan mereka, seperti yang terjadi pada Raja Durhaka ini manakala dia hendak melakukan hal buruk kepada istri Ibrahim, maka Allah menjaga dan menyelamatkannya dari niat busuk tersebut. 2. Hendaknya seorang mukmin berlindung kepada Allah Ta'ala manakala menghadapi ujian dan kesulitan. Ibrahim berlindung kepada Allah melalui syalat ketika dia mengantarkan istrinya kepada Raja Zalim tersebut. Dan Sarah sendiri juga berdoa dan bermunajat kepada Allah, maka dia menjaganya. 3. Kemampuan Allah yang maha mulia lagi maha tinggi untuk menjaga para nabi dan para walinya, serta menolong mereka dengan menangkis makar musuh-musuh. Kadangkala seorang muslim dipaksa untuk tunduk kepada angin ribut. Ibrahim berkata bahwa Sarah adalah saudara perempuannya. Ibrahim tidak mampu menolak untuk mengirimnya kepada Raja Durhaka itu. Sarah pergi kepadanya dan berada di satu tempat bersamanya tanpa orang ketiga, akan tetapi Allah menjaga dan melindunginya. Orang-orang yang menolak tunduk kepada angin ribut adalah orang-orang yang kurang memahami agama Allah. Seseorang tidak akan selalu mampu maju terus meniti jalannya dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sesudahnya serta orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka membuat perjanjian damai dalam peperangan, dan kadangkala mereka rela dengan kesepakatan yang sangat berat sebelah. Sesuatu yang di luar batas kemampuan harus diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. 5. Boleh menerima hadiah dari orang zalim, bahkan kafir. Sarah menerima hadiah dari Raja Zalim itu ketika dia memberinya Hajar, dan Ibrahim menyetujui istrinya menerima hadiah itu. 6. Wudu telah disyariatkan pada umat sebelum kita. Ketika Raja Durhaka itu hendak menyentuh Sarah, Sarah berdiri untuk berwudu dan salat, dan sepertinya wudunya berbeda dari wudu kita, karena bagaimana caranya dia berwudu manakala Raja Durhaka itu bangkit kepadanya. Bisa jadi wudunya hanyalah dengan mengusap wajah dan tangan, atau mirip dengan tayamum seperti kita.
Maksud syalat di sini adalah doa. 7. Dalam syariat Ibrahim diperbolehkan bertanya dengan isyarat dalam syalat tentang sesuatu yang ingin diketahui. Ibrahim memberi isyarat kepada Sarah setelah dia kembali sementara dia syalat, yakni isyarat dengan tangannya untuk mengetahui apa yang terjadi dengannya. 8. Boleh berbincang tentang nikmat pemberian Allah kepada hambanya. Sarah memberitahu suaminya dengan karunia Allah ketika menolak makar si kafir dan memberinya pelayan, Hajar, kepadanya. Pernyataan Abu Hurairah bahwa Hajar adalah ibu dari orang-orang yang diajaknya berbicara dan dia meriwayatkan hadis kepada mereka.